wabarakatuh. Selamat datang di Lektur Podcast Kementerian Agama Republik Indonesia bersama saya Dini Fitria. Dan di ruang podcast kita, saya sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Retno dan juga Bapak Fuad. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Nah, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk membahas sesuatu yang sudah mungkin Bapak teliti dan juga udah pakar banget di bidangnya tentang sikap beragama di dunia maya. Nah, hal ini kan sangat ini ya Bu ya, sangat sekarang ini apalagi dengan adanya kemunculan sosial media. Nah, mungkin kita sepakati dulu nih, dunia maya itu sosial media adalah bagian dari dunia maya ya. Nah, dengan adanya fenomena sosial media, dengan teknologi yang semakin berkembang dan semua bersifat digital, ini apa sih hubungannya dengan sikap beragama versi Kementerian Agama Republik Indonesia? Oke, mungkin bisa dijelaskan itu. Pertama, secara historis kultural bangsa kita, masyarakat kita, semua dari 270 juta lebih beragama. Oleh sebab itu maka bidang agama menjadi salah satu bidang pembangunan yang penting sekali untuk dilakukan. Sebagai leading sektor bidang agama adalah Kementerian Agama. Entah demikian, dalam pelaksananya pembangunan agama perlu dilakukan secara integratif. Maka melibatkan segenap instansi pemerintah maupun masyarakat. Di antaranya adalah Menkominfo, BNPT, dan sebagainya. Okay. Nah, apalagi di era media sosial ini, di era revolusi industri informasi, tentu saja perkembangan media sosial dengan berbagai formatnya sangat luar biasa. Bahkan dari total jumlah penduduk Indonesia yang tahun 2021 274 juta, ternyata pemilik HP-nya sehampir 90%. Jadi 250 juta pemilik HP. Dan dari situ pemilik smartphone, ya phone yang bisa dipakai untuk mengakses berbagai hal itu sekitar 70%-nya. Itu ada 200 juta. Betapa hebatnya seperti itu. Dan itu dari jumlah itu ternyata sebagian besar ada penggunanya adalah generasi milenial, karena generasi inilah yang karakteristiknya memang passionnya dalam IT, ada literasi informasi dan sebagainya, di samping kebebasan dan sebagainya. Itulah oleh sebab itu maka dalam era informasi ini Kementerian Agama beserta dengan kementerian lain termasuk masyarakat harus bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan ini dalam rangka pertama secara politik untuk melakukan stabilisasi, untuk menciptakan stabilitas keamanan. Karena bagaimanapun juga stabilitas keamanan menjadi prerequisite, menjadi prasyarat kelancaran pembangunan itu sendiri. Oke. Dengan background itu maka Kementerian Agama hadir sebagai pengawas dari sikap beragama di dunia maya. Tidak hanya sebagai pengawas, Departemen Agama yang menjadi leading sektor dalam pembangunan bidang agama memiliki sejumlah fungsi atau tugas. Pertama dalam pengembangan sikap beragama yang moderat, yang kita sebut dengan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama agar perilaku beragama, sikap beragama tidak berada pada titik ekstrim. Apakah ekstrim kanan yang radikal, yang nanti kalau violent act-nya jadi teroris, maupun juga yang liberal, tengah-tengah, ya, yang tengah-tengah, moderat, wasaton, ya itu. Itu menjadi tugas Kementerian Agama. Itu yang pertama. Yang kedua juga melakukan pengontrolan. Pengontrolan dalam arti pengawasan segenap kegiatan-kegiatan yang kira-kira cenderung akan mengembang ke sana. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang kegiatan keagamaan, nah dunia maya yang Bapak maksud ini dunia maya, ya silakan. Saya tambahkan gambaran umum saja ya, bahwa kita kan semua memahami adanya ledakan citizen journalism sebagai efek dari kemajuan IT termasuk internet ya. Jika kita inginkan dengan demokrasi, iklim demokrasi, ini kan semua para pihak warganet yang berinteraksi di internet
itu kan bebas, Ya. bebas mengekspresikan semua hal, termasuk ekspresi keagamaan, baik lewat memproduksi konten di situs-situs, di blog, ataupun dia menjadi pengguna di media sosial, Twitter, YouTube, WA dan sebagainya. Ini berarti WA termasuk salah satunya. Ini salah satu, bahkan kami ada riset terkait dengan tersebut. Boleh juga ya, saya mengutip di jurnal itu bahwa pola dari perilaku warganet di dunia maya itu hanya ada 2. 10% sebagai pemrodus konten. Mungkin salah satunya Mbak Dini pernah terlibat di dalamnya. Dan saya juga punya konten sosial media sih, Bu. Dan 90%-nya ini adalah yang suka share. Kopas, bahkan mungkin tanpa filter yang ketat. Karena untuk di media sosial itu konten itu keunggulannya kan sangat cepat. Kalau media mainstream unggulnya di kedalaman materi, ketepatan materi. Yang medsos ini sangat cepat, tapi kelemahannya tentu ada. Mbak Dini juga tahu, Pak Khalil juga tahu. Tentu ketepatan akurasi, filter dan sebagainya itu kurang, sehingga bahkan ada kecenderungan beberapa di antaranya akan memuati konten negatif. Konten negatif ini kan konten yang menyerang individu, menyerang kelompok, mungkin mengandung pornografi, radikalisme, mengandung dan itu sangat nyata adanya. Dan itu di depan mata kita. Biarpun ini sedikit, hasil penelitian yang seperti itu sedikit, Mbak. Bahkan penelitian PPM terakhir itu tidak mencapai angka 1%, tapi dia menduduki posisi noisy minority. Minoritas tapi cabai rawit gitu. Dan viral gitu. Dan itu mungkin orang-orang yang membuat hoax di dunia sosial. Jadi arus informasi sebagai representasi dinamika demokratisasi, terutama sejak 1998 era reformasi ini, melahirkan berbagai persoalan yang harus dihadapi sekarang ini. Di antara tadi sudah dikatakan oleh Bu Retno bahwa hasil penelitian baik oleh Setara Institute, oleh PPM Pusat Penelitian Pengkajian Islam dan Masyarakat, kemudian juga oleh Religious Trend of Indonesia, kita juga itu ternyata hasilnya ternyata menunjukkan 60% lebih, 63% itu pemilih atau pengguna pesan konservatif. Jadi yang mengupload, mengakses konservatif. Berarti di sini yang fundamentalistik, yang islamistik, bahkan mungkin yang radikal. Yang liberal hanya 6%, yang moderat cuma 22%. Menurut data-data itu berarti sekarang kita bisa diversifikasikan. Berarti sikap beragama di dunia maya tidak hanya tergantung kepada orangnya saja, tetapi juga konten yang mereka produksi dan mereka sharing dan mereka buat seperti itu ya, dan mereka diskusikan. Nah, lalu bagaimana Kementerian Agama sendiri perannya terhadap mengamankan ini dan membuat jangan ada kegaduhan, karena banyak banget di sosial media kegaduhan-kegaduhan yang ras, agama gitu. Mungkin kalau ras nggak terlalu ya kalau di Indonesia ya, agama sih yang ini apa-apa selalu dikaitkan dengan agama, dan ini akan bisa menjadi polemik yang membakar kubu-kubu tertentu ya. Betul itu Mbak Dini, apalagi kalau konten-konten yang di-share itu termasuk juga konten keagamaan itu dibawa ke ranah politik atau deket tahun-tahun politik, itu makin panas. Karena di situ, maaf ya saya ada yang tidak nyaman. Di situ ada cebonger, ada kampreter, ada influencer, ada booster, itu ikut meramaikan panasnya diskusi. Bahkan ini menjadi dunia. Saya garis bawahi tadi pertanyaan apa ketibatan Kementerian tugasnya. Pada aspek konten, pada unsur konten, Kementerian Agama mengembangkan program-program terkait dengan moderasi agama dengan berbagai sub kegiatannya. Dari sejak sosialisasi yang modal seperti ini sampai pada gerakan deradikalisasi melalui berbagai instansi atau lembaga institusi, sekolah maupun sosial maupun juga pegawai negeri sendiri. Itu aspek konten. Dilihat dari aspek yang satunya, aspek yang satu apa? Aspek orang. Nah, orang di sini juga Kementerian Agama mencoba melakukan pembinaan pegawai khususnya satu. Yang kedua aspek yang lebih luas masyarakat melalui tokoh-tokoh dan lembaga
melalui MUI, melalui organisasi NU, ya, Muhammadiyah dan organisasi lain, dan kemudian melakukan pemantauan khusus terhadap orang-orang yang ditengarai sebagai radikalnya kebangetan. Saya tidak mengatakan teroris, radikal keban. Itu dilakukan berbagai pendekatan. Jadi itu yang dilakukan pada aspek aktornya, pelakunya, maupun juga kontennya. Memang ada regulasi Mbak ketika kita ingin mereduksi efek domino dari media sosial ini kan tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi tentu saja harus bekerja bersama-sama. Misalnya Kemenpan itu dia punya produk regulasi yang mengatur konten media sosial di instansi pemerintah. Ini bisa dipakai di seluruh kementerian. Kemudian MUI juga punya panduan bermedia sosial. Nah, ini beliau ini mantan pengurus. Dan lagi di Bimas itu regulasi pendai yang boleh 200 betul. Yang walaupun di pro kontra. Betul. Termasuk undang-undang IT tentu sudah jelas ya. Pemerintah itu sama kayak seperti tim KPI. cyber. Jadi selalu kita bersinergi ya Pak ya. Tim cyber, KPI, antara kementerian itu bersinergi untuk mereduksi dari sisi perkuat regulasi, perkuat kontrol, perkuat pengawasan. Dan juga pembinaan terhadap skill dan orang-orang yang tadi Bapak sebutkan itu ya. Ada loh Pak. Di kantor kami itu ada rumah bersahabat. Itu juga produk-produk kreatif seperti teman-teman ini, podcast terkait dengan konten-konten moderasi beragama. Karena memang itu kembali lagi kepada soal kepentingan dan ujung-ujungnya pasti soal ekonomi ya. Ujung-ujungnya pasti soal uang lagi. Karena mereka pun, saya nggak tahu, ada oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan hal seperti ini di dunia maya yang gunanya untuk mengambil pundi-pundi rupiah gitu. Karena mereka kan dibayar kan untuk begini. Gitu. Memang dalam sejarah politik, konflik berbasis atau bernuansa agama, nuansa itu slight color, sedikit sejarah, selalu dilatari oleh kepentingan, multifaceted factors, faktor betul-betul ekonomi dan sebagainya, termasuk terorisme itu sendiri juga karena ekonomi, selain politik atau juga keadilan dan sebagainya. Nah itu ya. Kemudian tadi menambahkan Bu Retno bahwa dalam mereka melakukan menyiapkan program yang tepat dan strategi ya yang tepat, maka ada lembaga di Kementerian Agama, Badan Litbang melakukan kajian-kajian dulu melalui penelitian maupun juga melalui kegiatan jenis yang lainnya. Betul. Ya, kalau di penelitian ini saya yang terbaru dari PPIM ya saya sebutkan tadi sudah disinggung oleh Pak itu, yang kami lakukan aja yang tentang konten radikalisme di media online ini kita pernah lakukan. Jadi kita melakukan observasi media terhadap website keagamaan yang ditengarai memuati isu-isu radikal. Ini tahun 2016 pasca kebijakan pemblokiran situs-situs dulu itu ingat ya. Ada kebijakan represif dari pemerintah yang memblokir situs-situs keagamaan yang dianggap memuati isu radikalisme. Ternyata kebijakan represif ini kan ditanggapi bermacam-macam ya oleh masyarakat. Iya, tentu saja karena mereka kan juga terdiri dari kubu-kubu. Ketika dibenturkan dengan demokrasi dianggap menjajah kebebasan berpendapat. Tetapi ketika tidak ditangani tentu takutkan mempengaruhi sikap keagamaan masyarakat untuk ikut berbuat kekerasan. Akhirnya kita teliti selama 1 tahun, kita petakan tema-tema, ada yang nasional, ada yang internasional. Yang tema yang tetap eksis sampai sekarang tentu Israel dan Palestina ya. Isu-isu BNPB, isu ISIS. Pada judul penelitian ini, ternyata tema-tema khilafah masih pedagang syariah, konsep jihad yang war, perang dan sebagainya itu masih mengemuka, masih memiliki presentasi tinggi. Termasuk sekarang ya pelarangan simbol-simbol agama. Misalnya memakai jilbab di daerah tertentu gitu, perda syariah. Nah, itu masih menjadi isu perbincangan dan itu ketika dibawa ke diskusi melibatkan orang itu pro kontra. Walaupun itu di Indonesia, karena setahu saya kalau di luar negeri itu lebih Islamofobia dan simbol-simbol agama mungkin itu lebih apa ya namanya, itu pantas gitu dipermasalahkan. Tapi kalau di Indonesia yang mayoritas Muslim, apakah itu masih dipermasalahkan? Masih. Aja. Perda tentang jilbab di sekolah kan masih. Iya, itu yang terjadi di Sumatera Barat. Globalisasi. Iya betul.
era globalisasi borderless, tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Ya, maka berbagai faktor luar, eksterior, itu masuk. Maka masuk gerakan-gerakan itu sehingga kemudian juga memunculkan berbagai stigmatisasi, labeling dan juga termasuk Islamophobia. Dan perlu diingat bahwa Indonesia multi religi. Ya. Benar sekali. Ada berapa agama yang dicantumkan dalam undang-undang? 6 di samping local faith, kepercayaan lokalnya itu ratusan. Jadi wajar saja seperti itu. Kemudian penelitian yang kedua, itu yang pertama ekstremisme. Ya. Penelitian yang kedua yang terakhir yang kebetulan saya koordinasikan adalah penelitian berjudul literasi beragama mahasiswa perguruan tinggi umum negeri. Ini didasarkan pada sebelumnya ada berbagai fenomena atau sinyalemen bahwa kampus tertulari 10 kampus terdampak ya. Jangan-jangan itu adalah tempat lahirnya teroris-teroris muda ya. Penelitian literasi beragama ini kita melihat dari sisi book preferensi, kesukaan baca buku dari mahasiswa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Apa itu? Pertama, kesukaan buku agama, buku keagamaan yang disukai oleh mahasiswa, ternyata buku antara 40% itu buku yang masih tanda petik radikal. 46% lebih sedikit aja itu baru yang moderat. Itu berarti mengindikasikan bahwa radikalisasi itu masih terjadi di kampus. Walau sistem untuk pembinaan untuk kemoderasi sudah sangat kuat, termasuk dalam pemilihan struktur rektor pejabat itu sudah dimoderatkan semua, dipilih moderat, yang radikal udah out. Kemudian bukunya pengawasan masjid, tetapi tetap masih berjalan. Mengapa demikian? Karena tadi era globalisasi sangat memberikan kesempatan untuk terbuka membaca hal-hal yang lainnya. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal era teknologi digital dan sebagainya yang sudah semakin masif dan canggih gitu. Berarti kalau ini kan di dunia maya, perangnya di dunia maya nih. Iya. Berarti Kementerian Agama juga hadir dong di dunia maya untuk mengcounter. Itu sudah punya badan sendiri atau lembaga sendiri yang konsen untuk menyerang kembali atau mendamaikan kembali gitu, dan memunculkan Islam rahmatan lil alamin gitu, atau konten-konten yang tidak hanya ngomongin Islam ya di sini, ngomongin tentang sikap-sikap yang beragama. Kalau dari sisi tusi itu kan menjadi tusinya itu Pak ya, di Sekretariat ya, ada di bagian GPR ya, Governance Public Relation. Itu saya lihat program-programnya ada yang terkait ke situ dalam rangka membina netizen journalism itu. Itu ada semacam workshop atau semacam pelatihan singkat untuk melatih warganet utamanya yang sasarnya yang 10% ini ya Mbak Dini. 10% adalah pemrodus. Jadi pemrodus itu dilatih untuk menghasilkan konten positif. Ya mendekati wartawan profesional lah. Jadi biar berita yang diproduksi itu pun bisa dipertanggungjawabkan, tidak jadi kelemahan-kelemahan dari sisi kedalaman materi ini biar bisa ditanggulangi lah gitu. Kalau untuk warganetnya sepertinya memang belum ada ya yang secara masif membina mereka itu, karena ini kan sangat luas ya. Berarti akan ada kerjasama juga ya. Saya tambahkan, jadi secara resmi lembaga yang dinamai yang tugas itu memang belum ada. Tetapi sejak 2 tahun lalu saya ikut sebuah rapat koordinasi nasional, sudah digagas untuk membentuk namanya counter radikalisme, yang tugasnya pertama adalah untuk meng-counter hoax, berita atau fake ya, fake itu ya berita bohong, ya berita sebagainya. Dalam rangka untuk menciptakan situasi adem, nyaman, tidak terjadi konflik antar netizen, antar. Itu sudah ada lembaganya atau pemerintah? Itu programnya. Oke. Program
Kenapa tidak dibuatkan program khusus? Karena nanti secara kelembagaan itu, secara organisasial sudah ada BNPT itu. Iya, betul. Oh, Jadi, oke. Kita Berarti nggak di punya Indonesia upaya sudah gitu. sudah Tetapi punya secara berarti. programatis, Badan dan Cyber, kegiatannya BNPT. sudah dilakukan. Oke. KPI. Nah, sekarang kan banyak banget hoax yang muncul di dunia maya atau sosial media yang berhubungan dengan agama disandingkan dengan pemerintah. Bahkan pemerintah juga ikut campur juga di situ. Nah, bagaimana sebenarnya, apakah pemerintah memang harus perlu ikut campur di sosial media ini? Karena kan sosial media yang bikin kan warga, yang komentarin warga gitu. Nah, sebaiknya gimana? Apakah memang dibikin lembaga resmi banget untuk ini biar pemerintah nggak pusing, karena pemerintah kan udah banyak juga ya problemnya gitu. Nah, seperti apa menurut Bapak dan Ibu sendiri? Tadi kan sudah saya singgung, Mbak, Aha. bahwa itu menjadi tusinya GPR, Government Public Relation. BNPT. Dan BMPT. Dan Oke. itu memang dia harus cepat ketika mengcounter berita yang meresahkan masyarakat. Kalau selama ini kan caranya masih tradisional, saya lihat cuman konferensi pers gitu. Konferensi pers itu kalau generasi Z ya nggak mau lihat lah. Nah, berarti Melihat, harus dikemas ulang menjadi konten-konten kreatif. Ini tugas tambahan yang harus dilaksanakan oleh Oke, DPR. oke. Jadi ketika biar nggak gaduhnya kelamaan ya. Iya, saya harus tambahkan, cepat. jadi kita menyusun, merencanakan perancang program dan strateginya terkait dengan hoax atau fake ya, atau fake itu berita dusta, bohong dan sebagainya. Itu selain kita berdasarkan pada hasil penelitian, kajian, juga kita juga menggunakan big data ya, Big data. big data yang sudah ada. Nah itu, dan kita berurusan dengan terkait dengan agamanya, yang berurusan dengan mendamaikan, jangan sampai terjadi konflik agama. Karena bagaimanapun juga dalam sejarah peradaban, konflik agama itu sangat lama, susah teratasi. Beda dari konflik berbasis ekonomi atau yang lainnya. Itu ya. Susah teratasi dan sangat Sangat gampang fragile banget Ya, gitu. kita contoh zaman PKI, kata berarti bisa saling sembelih. Iya. Beda ideologi. Sangat Karena sensitif, ideologi sangat sensitif. dan Kalau ekonomi, wah, kasih gampang. Makanya benar Mbak Dini, makanya terkait dengan konten di medsos ini, Kemenfo kan benar-benar mengatur kan bahwa jangan memuati konten negatif. Konten negatif itu yang menyerang individu, yang menyerang kelompok, memuati unsur sara, pornografi, ujaran-kebencian dan sebagainya itu kan diatur, bahkan didekatkan dengan undang-undang IT. Kalau bermasalah sudah parah akan masuk ranah hukum. Kan banyak juga kan Dan yang dalam ditarik konteks ke ranah Menkominfo itu tadi, pada tahun 2021 itu Kominfo itu sudah memblokir 13.000 lebih Betul. konten account. yang Konten hoax atau yang terkait dengan pesan radikal agama. gitu. Itu dilaporkan dari bisa melalui lembaga tadi atau memang masyarakat sendiri yang melaporkannya ya Itu kalau akunnya ya. pemberedelan atau pemblokiran Itu kan nanti diklasifikasikan ya. Ini masalah agama yang memang krusial, penting. Ini masalahnya hanya ejek-ejekan antar pribadi, nggak penting. Situ ada kategorisasi tingkat urgensinya. Oke. Jadi yang penting misalkan khilafah itu dianggap serius. Iya. Karena khilafah berarti Karena bisa supresi. bisa memecah Islamic State, ya. persatuan Indonesia dan bangsa. Nah, Oke. ada macam kriteria yang ditetapkan. misalkan yang ke LGBT ya nomor 2 gitu seperti itu. Liberalisme. Seperti itu ada kategorisasinya. Dan ini berdasarkan kategorisasi maka menimbulkan melahirkan program prioritas yang harus dilakukan secara integratif. Betul. Di Kemenag itu integratifnya di Kemenag aja bisa melalui sekolah, UIN, dan sebagainya. Itu dilakukan. Karena begini, banyak banget milenial yang memang sangat kreatif banget sampai kadang-kadang dia lupa dengan etika bersosial media gitu kan. Dia cuma memandang estetika saja tapi lupa dengan etika sosial media. Dan itu kita kembalikan sebenarnya kepada pribadi-pribadi, tapi memang oknum ini nggak bisa dihapuskan dan dilarang begitu aja. Emang harus ada yang terpikir yang di saya itu ada semacam gerakan edukasi literasi digital. Ya, itu penting Bentuknya banget. Itu harus dipikirkan Jangan sekedar bersama. bikin konten, tapi harus bisa bertanggung jawab terhadap konten yang dibikin gitu loh. betul. Apakah ini manfaat buat orang apa enggak gitu. Itu penting banget. Gerakan Edukasi literasi digital. Literasi. Karena bersama-sama. meski komunitas mahasiswa yang
itu adalah perguruan tinggi. Iya. Ternyata pemahaman terhadap undang-undang yang IT itu, Literasinya masih minim ya. yang nomor 11 tahun 2018 atau berapa? 16, itu aja belum tahu. Ya, ya. Apalagi kita padahal itu gampang, hukum pidana juga ada nomor berapa itu, pasal berapa. Belum tahu bahwa uang keceplosan itu bisa fitnah, kita itu kena pasal, ngomongin ngajak itu adalah itu tidak tahu, maka perlu itu. Jadi itu karena kebodohan masyarakat kita sendiri. Yaitu literasinya rendah, literasi politik, literasi budaya, literasi regulasi juga masih rendah. Berarti dengan adanya gerakan edukasi literasi digital itu diharapkan tidak hanya generasi, karena generasi tua sebenarnya nggak terlalu banyak yang kalau paling mereka sharing, komen gitu ya. Kalau saya dengan Pak Khairul ini, beliau generasi duluan, saya itu masuk yang milenial, Mbak. Ini masuk generasi Z. Oke. Yang itu berarti saya masih muda banget ya, Bu? Masih muda ya gini nih. Kalau saya perempuan itu udah dokter. Itu jadi 34. Itu coba. Saya baby boomer, sudah punya cucu. Kalau ini masih. Tapi saya mau cerita nih, ada temuan menarik di penelitian saya ini. Bisa didiskusikan. Jadi ternyata cara warganet itu mengekspresikan sikap keagamaannya di medsos itu belum tentu inline dengan sikap dia keseharian. Ketika dia letakkan gadget, dia makan, minum, tidur, sholat, dia akan kembali ke realitas, berhadapan dengan aturan, berhadapan dengan etika, berhadapan dengan budaya. Dia akan kembali menjadi kelompok 67% tadi, kelompok konservatif, kelompok moderat. Tapi ketika sudah di sosial media, di medsos dia kayak macan panggung, Mbak. Tapi itu disebabkan kecanggihan pihak yang itu kelompok tanda petik radikal dalam mencoba memposting atau memproduk itu semua. Dan lagi ada dalam hasil penelitian 4 tahun lalu ternyata kelompok mahasiswa yang radikal cenderung berasal dari fakultas eksak. Mengapa demikian? Itu memang pertama, menurut saya, cara berpikir orang eksak atau teknologi itu mekanisme. Kalau begini maka begini, kalau begini maka logikanya begini. jalan. Kalau negaranya kacau masih harus dirubah. Cepat gitu. Oke. Ini menarik banget dan saya bisa mengambil sebuah kesimpulan dan intisari dari obrolan kita yang kalau ngomongin dunia maya atau sosial media nggak bakal ada habisnya. Mungkin next kita akan sambung lagi di podcast kita selanjutnya dengan tema yang lebih panas lagi. Tapi intinya yang bisa saya ambil dari sini adalah hati-hatilah bersosial media gitu ya, karena sosial media itu tidak hanya akan istilahnya kita tidak akan membaca apa yang kita posting itu sendiri, tapi banyak orang di luar sana, ada follower, ada orang yang kubunya sekubu dengan kita, sekufu dengan kita gitu. Jadi berhati-hatilah ya. Dan ada hukum sekarang, jadi jangan dianggap main-main ya Pak ya. Dan seperti peribahasa, mulutmu harimaumu. Baiklah, terima kasih banyak Ibu dan Bapak yang sudah hadir di podcast lektur kita dalam tema sikap beragama di dunia maya. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode lainnya. Terima kasih.